Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus PKM Masjid Al-Amin, para tokoh masyarakat, para alim ulama, ustadz dan ustadzah, dan jamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita diberikan berbagai kenikmatan, yang terutama adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada akhir Ramadan ini kita masih bisa untuk menjalankan rangkaian ibadah Ramadan. Semoga kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada bimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya tetap istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Pada kesempatan ini saya duduk di sini, saya juga jadi grogi, tidak pernah di sini. Saya juga kaget waktu itu dihubungin oleh salah satu dewan dakwah dari DKM Masjid Al-Amin agar saya mengisi kuliah subuh. Saya sampaikan ke beliau bahwa saya untuk ilmu agama itu sangat minim, dan bahkan saya bisa bergabung dan ikut sholat berjamaah di Masjid Al-Amin ini juga baru-baru ini aja. Jadi sebetulnya ini hanya pengalaman pribadi, bukan saya memberikan ilmu, tapi ini pengalaman pribadi saya dan akan saya sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan pengalaman pribadi ini bisa bermanfaat dan tidak sampai sakit seperti pengalaman saya sendiri. Beda dengan kemarin senior dan atasan saya, Dr. Masudi, memang itu bidangnya dan beliau seorang dokter, bahkan dokter spesialis saraf. Kalau saya hanya mungkin pengalaman aja, pengalaman pribadi, bukan pengalaman ilmu, tapi pengalaman pribadi saya. Kenapa ini akan saya sampaikan, yaitu bahwa saya mengambil pengalaman yaitu tentang sakit atau nyeri pinggang. Jadi bahwa penduduk di dunia ini dengan adanya perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap bergesernya penyakit yang tadinya adalah penyakit infeksi menjadi penyakit degenerasi. Degenerasi itu timbul cepat karena disebabkan oleh berbagai penyebab, yang salah satunya adalah posisi atau gerakan yang salah, seperti halnya duduk, tidur, atau kegiatan fisik yang lain. Bahwa penelitian itu di dunia 80% penduduk itu mengalami dan pernah mengalami sakit pinggang. Pada pelayanan kesehatan di rumah sakit yang pernah saya bekerja, itu bahwa 10 besar penyakit non infeksius itu adalah sakit pinggang. Untuk itu ada, ini juga adalah di RW 32 dan wabil khusus adalah jamaah Masjid Al-Amin. Dari 110 orang jamaah
yang menemui saya, 60 orang di antara adalah mengeluh sakit pinggang, termasuk nyeri pinggang yang ini akibat telah terjadinya degenerasi. Itu sering terjadi pada otot atau ligamen, juga bisa menyerang sendi, dan lebih parah lagi adalah menyerang ke saraf. Sebetulnya untuk mempermudah perbedaan tulang, sendi, otot, dan saraf itu bisa kita deteksi dini dengan keluhan yang ada. Biasanya kalau otot itu kalau kita pegang sakit pada daerah otot tersebut. Tapi kalau tulang biasanya disertai dengan gerakan. Tulang dan sendi biasanya disertai dengan gerakan. Kalau dengan bergerak sakit, gerakan tapi gerakan kita provokasi, kita beri tahanan. Kalau hanya otot juga bisa mengalami sakit, tapi kalau otot biasanya sifatnya lokal. Dan kalau saraf itu sifatnya sudah menjalar. Biasanya kalau sakit pinggang, seperti Pak Pur, Pak Muhyiddin, itu menjalarnya ke ekstremitas bawah atau kaki. Biasanya tergantung ruas beberapa pinggang tersebut mengalami gangguan. Makin ke bawah pula gangguannya. Kalau di ruas pinggangnya itu ruas hanya 1-2, itu hanya di sekitar bokong aja. Tapi kalau sudah ke 4-5, yang sering terjadi pada nyeri pinggang adalah gangguan pada 4-5. Hampir 90% nyeri pinggang adalah di gangguan di 4-5, karena di 4-5 itu merupakan tumpuan berat dan juga mobilitas paling tinggi. Pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, itu tumpuan yang paling berat ada di pinggang 4 dan 5. Beberapa faktor penyebab nyeri pinggang itu seperti tadi sampaikan, bahwa cedera daripada otot sendiri, atau pada otot biasanya terjadi karena ketegangan, dan juga gerak mekanik seperti posisi duduk yang salah, angkat beban berat yang salah, dan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan saya pernah melakukan suatu anamnesa bahwa yang sering terjadi adalah aktivitas kita sehari-hari yang salah yang mengakibatkan sakit pinggang. Contoh kecil aja, pada saat kita bangun tidur atau kita mau naik ke tempat tidur, itu hampir 90% salah. Untuk itu nanti kita tayangkan video yang bagaimana cara kita bangun, bagaimana kita cari caranya duduk. Dan selanjutnya penyebab nyeri pinggang ini juga karena degenerasi. Degenerasi tidak hanya faktor umur aja, karena degenerasi antara satu dengan yang lain berbeda karena pengaruh daripada hormonal, dan juga antara kaum laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Selama ini banyak keluhan dari perempuan itu lebih sering mengalami sakit, itu karena pengaruh hormonal. Proses degenerasi ini biasanya terjadi pada osteoartrosis atau pengapuran, osteoporosis atau pengeroposan, dan juga sering kita jumpai adalah HNP atau sering kita sebut dengan saraf kejepit. Jadi beda ya antara pengapuran dan pengeroposan. Kadang-kadang kita sering mengatakan, oh saya pengapuran, saya udah minum alin kok masih pengapuran. Itu sangat beda. Kalau pengapuran itu terjadi proses pada tulang atasnya dan tulang bawahnya. Itu bisa karena traumatis atau gesekan antara tulang atas dan bawah. Tapi kalau pengeroposan itu terjadi pada tulang-tulang itu sendiri. Pengapuran biasanya sering terjadi pada sendi, yang terutama adalah sendi penyangga tubuh seperti lutut, pinggang, leher, dan juga
tumitnya juga pengapuran. Tumit itu karena tumpuan berat badan itu ada di sana, dan di leher, pinggang, lutut, dan tumit. Dan karena kita itu disangga oleh otot, semua kita bisa stabil itu oleh karena otot. Jadi apabila salah satu sendi dalam otot tersebut mengalami kelemahan, otomatis yang lain akan teriak. Yang sering terjadi pada penderita sakit pinggang, biasanya lututnya juga sakit. Betul Pak Muhyiddin? Biasanya kalau pinggangnya aman, lututnya ada pengapuran atau lututnya sakit, tumitnya bermasalah. Karena apa? Sekali lagi bahwa itu adalah tumpuan. Dan mohon maaf, kadang-kadang ada yang salah dalam penanganan, seperti tumitnya sakit, telapaknya sakit, malah jalan di berbatuan. Itu tambah luka, kecuali tidak terjadi pengapuran. Tapi kalau sudah terjadi pengapuran itu kan tajam-tajam. Begitu nginjek di berbatuan, tambah tajam, ya tambah luka. Begitu. Dan sakit pinggang juga bisa disebabkan oleh organ dalam seperti ISK, infeksi saluran kemih, dan juga ini yang sering terjadi dengan kurangnya cairan atau kurang minum. Sebelum nanti ke video, ke gambar, biar perlu diketahui bahwa fungsi seperti tadi bahwa tulang itu adalah disangga oleh otot, karena fungsi otot adalah menghasilkan gerakan, mempertahankan postur biar kita tegak adalah karena otot. Kalau ototnya lemah, nanti juga akan posturnya akan miring. Apalagi di pinggang sering terjadi ototnya sesisi karena salah gerakan. Kalau ototnya lemah sesisi, otomatis sesisinya akan memberikan tekanan. Dan juga fungsi dari otot itu adalah merupakan metabolisme atau sirkulasi darah, bahwa makanan kita sehari-hari diproses oleh tubuh untuk menjadi darah, dan darah itu diperlukan seluruh tubuh, dan nanti akan memompahkan jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya fungsi utama daripada otot adalah sirkulasi darah. Biasanya obat atau herbal apa saja atau pengobatan alternatif apa saja selalu mengatakan label melancarkan sirkulasi darah atau metabolisme. Memang betul. Jadi inti daripada kita sehat, kita bugar, itu adalah metabolisme. Kalau darah kita lancar, yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan terpenuhi. Karena banyak sekali kebutuhan tubuh kita itu semua lewat darah. Dan ada fungsi lagi selain tadi ada otot, juga ligamen. Kalau ligamen itu membatasi gerakan, makanya sering terjadi adalah pada pemain olahraga ada cedera ligamen. Karena ligamen itu membatasi gerakan, biar nanti gerakannya tidak overlap, itu dibatasi oleh ligamen. Dan juga untuk keseimbangan dan koordinasi itu adalah ligamen. Biasanya sering terjadi antara otot dan ligamen ini mengalami berbarengan. Kalau yang terutama dulu otot, kalau ototnya yang mengalami kelemahan, biasanya ligamen juga mudah untuk cedera. Yang sering terjadi adalah pada olahraga atau gerakan yang salah, itu ligamennya yang kena, karena berfungsi untuk membatasi gerakan, tapi kalau gerakannya berlebih dan sifatnya mendadak, itu ligamen juga kena. Ini hanya sebagai gambaran aja bahwa tulang kita, pinggang itu adalah seperti ini. Ini yang normal ya. Jadi kalau terjadi pengapuran, di sendi-sendi ini antara sendi atas dengan bawah. Buat tulang pinggang itu ada 5 ruas. Seperti tadi saya sampaikan bahwa
Kalau yang kena jalur ruas 1 dan 2, ini 1 ini 2, ini biasanya aman tidak menjalar. Nah, kalau yang sering terjadi adalah 4 dan 5. 4 dan 5 ini karena kabel sarafnya ada ke kaki. Makanya biasanya kalau kena yang di 45, kakinya kesemutan, baal dan lain-lain. Ini gambaran normal. Yang ini adalah osteoartrosis atau pengapuran. Ya. Seperti tadi, pengapuran itu antara tulang dengan tulang. Jadi perlu gitu, pengapuran adalah tulang dengan tulang. Karena ini adalah disangga oleh otot, ini kan ada space-nya. Karena dari lumbal atau pinggang ruas 1, kedua, dan selanjutnya ini diperkuat oleh tadi seperti otot dan ligamen. Kalau otot ligamennya ini mengalami cedera, otomatis tulang atasnya dengan bawahnya tidak tersangga dengan bol, otomatis akan timbul gesekan. Karena otot tadi bersifat elastis. Jadi antara tulang 1 dengan 2 timbul gesekan. Apa yang terjadi kalau gesekan? Jadi iritasi luka. Itu yang iritasi itu yang bikin sakit. Ini pengapuran. Kalau yang terjadi tadi seperti tadi di bawah, ini akan ke bawah pula. Jadi, nah ini gambaran pengerokosan. Ini tulangnya. Kalau kita ambil ini tulang. Jadi keropos. Jadi beda dengan pengapuran. Kalau pengapuran pada sendi, kalau pengerokosan pada tulangnya. Ini yang disebut dengan saraf kejepit atau HNP. Karena tadi otot dan ligamen lemah, jadi bahasa kerennya adalah melesek ya. Pak Joko melesek ya Pak Joko. Jadi kalau melesek, jadi ini karena ketekan dari atas dengan bawah, karena penyangganya tadi lemah, jadi melesek, jadi ini mencotot keluar. Jadi melejit keluar. Ini luar biasa sakitnya. Sekali lagi tergantung ruas keberapa. Ya. Ini gambaran yang sering juga terjadi bilang saraf kejepit. Jadi karena di sini banyak sekali unsur-unsur, jadi yang bikin jadi adalah tekanan. Oh iya, ya di tengah-tengah antara tulang dengan tulang ini di sini ada saraf. Ya. Saraf itu bukan saraf gila ya. Saraf itu fungsi perintah, dan fungsi perintah itu saraf. Ini untuk menghidupkan video gimana? Saya mau nggak bisa. Oh iya, masih Pak Joko. Ini cara tidur yang betul. Jadi cara tidur yang betul, kaki jangan naik dulu, tapi tangan dulu untuk menyangga. Cara bangun pun demikian. Ini hampir semua aktivitas sehari-hari kita tidur naik ke tempat tidur berapa kali dan berapa kali salah. Untuk itu ini pemakaian bantal. Pemakaian bantal tidak boleh bantal dilipat atau menyangga, yang disangga hanya leher, tapi yang disangga adalah sampai ke punggung. Ya. Ini biasanya bapak-bapak kalau duduk santai begini. Ini juga salah karena ototnya ini nggak kesangga, malah terulur. Kembali lagi tadi bahwa otot sifatnya elastis. Ini ngambil barang di bawah sering terjadi. Yang betul adalah dilipat atau ditokol lututnya. Apalagi ngangkat berat, posisi lutut ditekuk, terus beban itu didekatkan ke tubuh. Demikian juga kalau kita kerja bakti, dorong itu lututnya untuk kekuatan dan tangannya. Ini enggak usah. Ini yang rasa sama ya.
Terus juga ada pakai sepatu, itu juga sering. Pokoknya intinya adalah jangan mengulur otot tulang belakang. Kalau mengulur sering diulur karena otot tadi sifatnya elastis. Kalau sering diulur otomatis cepat kendor. Kalau itu cepat kendor, yang tulang apa penyangga daripada tulang itu sendiri kurang kuat. Jadi itu bisa digeserkan. Makanya intinya adalah gerakan salah itu mengulur otot yang apalagi gerakan mendadak itu sering terjadi pada kita ngambil sesuatu di bawah langsung badannya naik ke bawah langsung turun ngambil itu apalagi refleks cepat terus ngambil barang di bagasi posisinya kan nunduk itu juga salah. Harusnya lututnya ditekuk pasang mudah-mudah karena kekuatan ada di lutut dan barangnya ditegakkan ditempelkan pada badan jadi biar ringan. Mungkin posisi intinya adalah tadi jangan diulur otot. Kalau yang sering adalah pada posisi-posisi juga penanganan pada nyeri awal itu sebaiknya jangan pakai panas. Itu sering terjadi bahwa cedera atau benturan itu selalu dikompres panas atau air jahe. Jadi yang betul adalah pakai es. Coba perhatikan pada pemain olahraga tinju begitu kena berdarah langsung dikompres es. Tujuannya apa? Untuk menghentikan pendarahan, biar tidak jadi pendarahan, biar tidak terjadi luka. Dan juga pada pemain bola biasanya langsung di keluar kita disemprot itu sebenarnya es aja. Memang ada painkillernya tapi yang utama adalah es. Karena sifat es adalah menghambat daripada pendarahan dan menghambat daripada infeksius. Jadi pengalaman seandainya ada anak cucu kita yang jatuh kejedot langsung es saja. Tapi perlu diketahui dilapisin kain atau waslap yang tidak iritasi. Dan es itu ditempel lama, jangan hanya cuma dioles. Jadi tempel lama itu akan merubah fungsi. Satu adalah menghentikan pendarahan, kedua menghindari pada infeksi awal dan juga untuk es juga bersifat sedatif atau peredam rasa nyeri. Jadi mending makanya sebaiknya pakai es, jangan pakai kompres panas. Kalau panas kebalikannya, panas nanti akan melebar pembuluh darah. Kalau pembuluh darah melebar, nanti jadi pendarahan, makanya jadi bengkak. Tapi kalau es adalah menutup daripada pendarahan tersebut, terutama pada cedera-cedera otot. Jadi mungkin ini yang sering terjadi begitu kita cedera, kita kejedot, keselio, di kompresnya panas itu yang betul adalah kompresnya dingin. Di balsem sama aja itu panas akan membuka papil pembuluh darah. Oh iya, bahwa balsem itu sifatnya memang ada painkiller tapi sedikit ya. Kalau sudah, kapan diberikan kompres es? Biasanya sebelum 48 jam. Jadi setelah 48 jam baru boleh diberikan panas. Karena panas memang psikologis, rasanya aman. Seperti kita sakit dikasih balsem. Sebetulnya itu pengalihan rasa. Yang tadinya otak atau saraf merasakan sakit, begitu dikasih balsem, rasanya panas. Tapi kalau dikompres es, nggak terasa. Karena kita biasa yang nyari adalah rasanya. Padahal efek daripada treatment pengobatan sendiri adalah yang dingin. Itu waktu masih baru. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan nanti seandainya saya bisa menjawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak nanti saya kirim WA nyari sumbernya dulu. Monggo Pak. Ya Pak Joko.
Iya, apabila yang jelas untuk sakit aja ya, bukan HNP ya, karena HNP merupakan pemeriksaan lebih detail, pakai MRI. Kalau hanya ronsen pun yang terlihat hanya pengapurannya. Tapi kalau mengetahui HNP itu harus lebih tinggi pemeriksaannya. Untuk mempercepat, intinya tadi pertama itu masih baru atau lama. Kalau baru, misalnya kita habis kerja terus tiba-tiba sakit, boleh dikompres air dingin. Nah, kalau sudah lama, ada gerakan-gerakan tertentu atau untuk di rumah yang bisa melakukan senam. Sebetulnya ada video senam, cuman mohon maaf ini karena modelnya adalah sebetulnya tertutup sih, cuman saya nggak ini. Modelnya adalah perempuan, jadi kayaknya kurang ini disampaikan di jamaah. Jadi ada teknik senam untuk mempercepat mengatasi sakit pinggang. Satu itu, kedua menjaga stabilitas daripada tulang itu sendiri, karena tadi sifatnya itu elastis, makanya perlu disanggah. Undang korset masih dipakai. Ya, dengan pemakaian korset, karena korset itu menyangga, membantu otot untuk menyangga daripada tulang tadi, biar tidak terjadi gesekan antara atasan dengan bawah, itu disangga oleh otot satu. Selain menyangga, juga membatasi gerakan. Kalau pakai korset tidak akan menjadi gerakan membungkuk full, karena memang tidak boleh pinggang itu membungkuk lebih dari, kecuali olahraga, kecuali ada pemanasan. Tapi gerakan, maksud saya gerakan mendadak ke bawah itu tidak boleh. Tapi kalau menggunakan korset itu akan terhalang. Dan biasanya saya pakai korset bukan karena sakit pinggang ya. Jadi selalu saya sampaikan ke Pak Aris bahwa kenapa pakai korset kok? Kan sakit pinggang enggak. Sama dengan itu untuk safety. Bapak Ibu kalau naik motor pakai helm, apakah jatuh dulu baru nyari helm? Jadi helm dipakai untuk safety. Demikian juga korset. Pak Edi juga sekarang kalau kerja sudah pakai kemben. Kalau zaman dulu betul pakai kemben, karena fungsi utama itu untuk menyangga dan membatasi gerakan agar ligamen dan ototnya kerjanya enggak berat. Apalagi dengan usia di atas 50 itu kerja daripada otot, sifat ototnya sudah tidak seelastis waktu muda. Karena banyak faktor, karena degenerasi, karena faktor umur. Jadi pakai Pak Joko tadi satu adalah tadi untuk mencegah tadi. Yang kedua pakai korset. Kalau bilang saya nanti di fisioterapi, jadi saya kok kayak iklan. Tapi boleh, kalau seandainya ada keluhan, monggo ke rumah tapi memang pagi. Kenapa orang zaman dulu kerjanya berat, tapi jarang sekali mengeluh sakit pinggang? Karena terlatih. Otot kita kalau terlatih juga akan menjaga elastisitas. Bapak-bapak kita dulu di kampung membawa beban berat dan tapi jarang sekali sakit. Selain daripada terlatih juga memang asupan makanan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Makanya selalu saya sampaikan kenapa terutama yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pernah mengenal wayang. Kenapa dalang itu semalam suntuk duduk aman? Pakai kemben dan keris. Jadi keris itu untuk menyangga sebetulnya, bukan berarti ya ada magic dan sebagainya itu saya nggak tahu, tapi secara ilmiah bahwa kembennya itu sangat kuat, berlapis-lapis.
Kedua, menggunakan keris. Keris itu menyangga. Dengan disangga tersebut otomatis otot-ototnya kuat dan terjaga. Pak Joko, ada lagi? Iya, boleh. Dari penyakit-penyakit ini apa aja yang disarankan bisa diurut gitu? Karena di masyarakat kita dikit-dikit urut, dikit-dikit urut. Iya, urut tergantung jenis urutnya dan tergantung betul dari penyakitnya. Penyakit apa aja? Sebetulnya urut itu adalah fungsinya untuk metabolisme sirkulasi darah. Kalau gerakannya, cara urutnya betul. Nah, jadi kalau boleh diurut pada sakit-sakit tadi boleh diurut, tapi diurutnya bukan ditekan, tapi evaluate ya. Jadi untuk membantu sirkulasi darah tadi. Jadi misalnya di cederanya pada lutut, yang diurut jangan lututnya, tapi di bawah. Jadi untuk kan kalau luka sama dengan kita orang sakit kan butuh vitamin, butuh nutrisi. Kalau lututnya sakit atau cedera, otomatis butuh makanan yang banyak. Makanan sekali lagi tadi dihasilkan dari mana? Darah. Jadi diurutnya di betis ke atas itu untuk membantu menambah makanan yang dibutuhkan oleh lutut. Sifatnya ke atas karena bahwa makanan yang tadi diolah menjadi darah itu tugas utama untuk mengalirkan ke seluruh tubuh adalah jantung. Biasanya kalau mengalir ke bawah kembalinya susah, apalagi kadang-kadang gangguan metabolisme bisa karena bengkak, itu karena otot tidak mampu memompakan darah kembali ke jantung, jadinya lumpuh. Jadi bedanya bengkak karena infeksi atau bengkak karena cairan di situ. Kalau infeksi biasanya ada radang, itu biasanya ada panas, demam, itu infeksi. Tapi kalau bengkaknya tidak disertai dengan demam, tidak dengan panas, biasanya karena metabolisme aja, sirkulasi kembali ke sana. Jadi apa aja yang boleh diurut? Ya tadi tergantung cara mengurutnya. Terus yang sering juga terjadi pada cedera. Cedera kalau misalnya ankle, lutut itu cedera, sebetulnya manajemen pertama adalah dari kompres. Boleh diurut, tapi jangan pada lukanya yang diurut. Kan luka itu pasti ada robek. Robek dipijet-pijet, apakah malah bisa nutup lukanya? Kan tambah sobek. Jadi yang diurut adalah bawahnya, bawah ke atas. Gitu kan tadi? Iya, memang betul itu sering terjadi pada masyarakat kita. Dengan dikretekkan jadi lega, plong gitu ya Pak ya. Ya, kembali lagi itu melihat jenis otot yang mana. Karena otot sifatnya beda, walaupun tetap ada penghalang yang tadi ligamennya. Jadi boleh dikletek tapi gerakan tidak berlebihan. Misalnya pada pinggang itu boleh ke belakang, kalau muter jangan, karena di pinggang tidak ada sendi muter. Yang ada di sendi muter adalah di bahu. Ya, tapi kalau di pinggang tidak boleh muter, ke samping boleh, samping letaknya atau ke atas boleh. Itu pada pinggang. Jadi letak boleh, tapi tergantung sendinya. Satu, kedua juga harus tahu maksimal gerakan sendi tersebut. Mungkin itu intinya boleh. Bentar, Pak Ahmad dulu. Ya Pak Ahmad. Sebetulnya melanjutkan
bangsanya sakit pinggang, kemudian karena otot lansia itu kan macam lembut. Terus biasanya obat sakitnya itu kalau nggak meloksikan, lalu enak itu kadang orang tua semuanya kapan itu harus itu salah satunya pengobatan ya. Kemudian selain itu terapi, fisioterapi atau lagi pijat. Kapan kita harus mengkonsumsi itu dan kapan kita harus terapi. Ya, terima kasih. Kalau mengenai obat, mungkin bukan ranah saya, ya. Itu di dokter. Ya, pada intinya memang obat tersebut untuk meredam aja ya. Dan kapan boleh fisioterapi? Fisioterapi dari sebelum, jadi fisioterapi ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi dari sebelum sakit pun bisa fisioterapi, tapi apa fisioterapinya otomatis beda dengan alat yang kita pakai. Sekarang kuratifnya, pengobatan. Pengobatan sakit tadi, sakitnya baru apa lama? Ya, baru apa lama. Jadi kalau itu pun juga alat yang kita pakai dalam berbeda. Jadi kalau itu sakit pinggangnya mendadak baru, biasanya juga kita tidak seperti tadi dari awal. Tidak kita berikan terapi yang sinar panas-panas. Jadi fisioterapi karena banyak, tidak hanya menggunakan sinar, tidak menggunakan setrum, ya, termasuk masas. Masas adalah modalitas daripada fisioterapi. Kembali lagi, masasnya boleh dilakukan seperti tadi saya sampaikan tergantung ototnya yang kena. Dan otot pinggang biasanya yang dipijit, dimasas jangan pada tulangnya. Tapi ada otot-otot penyangga samping, karena berfungsi untuk metabolisme, sirkulasi, juga relaksasi daripada otot. Jadi samping, jangan pada tulang-tulangnya. Sering terjadi kita diinjak, pakai injak-injak ya, diinjak-injak, ya, diinjak, ya, dipijit tapi pakai kita biasakan diinjak. Diinjak itu sangat riskan. Kebetulan kalau pas yang diinjaknya itu pas ruasnya sendiri malah aman, tapi kalau seperti tadi tulang tadi yang diinjak itu antara tulang satu dengan akan terjadi tadi blesak, overlap, overlap. Kalau kita sering pijit ya, sudah menjawab semua. Ya, bagaimana caranya asupan gizi apa yang kita lakukan agar fungsi pada tulang itu bisa bekerja dengan baik dan bisa kuat, karena seperti kita ketahui bahwa kalau banyak di dunia kita lihat oversex semua makan hal yang agak berat sedikit mungkin sudah akan berpengaruh ke fungsi organ yang lain. Mungkin pertama ya saya, jadi asupan gizi seperti apa yang bisa kita makan, yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga otot dan tulang tadi agar tulangnya perlu latihan. Untuk umur yang di atas 50 tahun seperti kita ini, latihan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita masih diperlukan untuk latihan? Ya, terima kasih. Yang pertama tadi bahwa asupan apa makanan. Ya, yang jelas makanan untuk otot itu juga secara umum sama. Jadi rendah lemak, ya, tinggi protein. Intinya itu. Jadi itu untuk semua penyakit. Di samping otot juga fungsi-fungsi yang lain itu semua adalah rendah lemak. Karena itu akan berpengaruh terhadap satu metabolisme sirkulasi tadi, kedua juga berpengaruh terhadap hasil daripada yang kita makan, karena hasilnya kalau kita lemak tinggi itu juga susah untuk dicerna dan semua berat, kerja organ tubuh kita berat kalau itu lemaknya tinggi. Itu dari segi makanan. Yang sangat dianjurkan adalah memang untuk menjaga tulang adalah buah-buahan. Jadi buah itu sangat dianjurkan, di samping juga kebutuhan yang lain itu adalah buah sangat dianjurkan. Jadi untuk kita sebaiknya memperbanyak makan buah.
Untuk tadi yang kedua Pak? Kiat, ya. Yang kiat yang utama adalah aktivitas kita sehari-hari tadi untuk menjaganya. Yang seperti salah tadi hindari. Itu yang paling utama. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bangun tidur, kita proses bangun, kita proses mau tidur, itu hampir semua salah. Jadi untuk menjaganya ya dari itu. Dari aktivitas kita sehari-hari, misalkan hindari gerakan-gerakan yang salah. Dan untuk maintenance, untuk pemeliharaannya, olahraga apa yang bisa? Renang. Renang itu sangat bagus, itu semua ototnya bekerja, ototnya kuat, tapi tidak membebani daripada tubuh. Jadi tidak bebani, karena dibantu oleh gravitas air. Kadang-kadang saya nggak bisa berenang, bukan teknik berenangnya, tapi bergerak dalam air. Di samping air di dalam kolam renang tekanan tinggi, itu ada mikromasasnya. Ada mikromasasnya kalau tekanan tinggi. Makanya kadang-kadang itu juga sering saya sampaikan, kenapa sakit pinggang, sakit leher, kita mandi di Pancuran atau mandi di Grojogan Sewu, sangat bagus itu untuk. Itu bukan masalah magic. Betul, secara teori bahwa tekanan air itu akan memperbaiki sirkulasi dan ada efek sedatifnya. Jadi renang Pak ya, olahraga. Kalau olahraga beban itu tidak kita anjurkan karena sifat ototnya tadi juga sudah mengalami kelemahan. Kecuali terlatih. Kadang-kadang sepeda bagaimana? Sepeda Pak Budi bagus karena sudah terlatih. Ya. Seperti Pak Budi sudah biasa naik sepeda, yang lain belum pernah naik sepeda, biar bagus biar sehat ikutin Pak Budi. Nggak bisa. Semua terlatih dan terbiasa. Ada lagi? Iya Pak. Dari belakang, makanan dan sebagainya. Ada nggak efek psikologis? Kadang bukan anak kurang jatah. Koyok lorong. Itu nyambung nggak? Iya. Betul, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dan tadi tidak dibahas. Betul. Semua psikologis bisa menyebabkan semua penyakit. Semua psikologis dapat menyebabkan semua penyakit, semuanya. Jadi dengan psikologis yang tadinya tidak terjadi apa-apa, begitu mikir jadi sakit pinggang. Betul, bisa Pak. Karena pengobatan pun demikian. Pengobatan itu juga 60% itu dari diri sendiri, dari psikologis, kepercayaan, pikiran. Yang lain hanya obat, hanya 30%. Motivasi psikologis paling tinggi berpengaruh terhadap suatu penyakit. Mungkin itu Pak Kati. Ada lagi? Sebelum masuk suruh masih ada 5 menit lagi. Duduk yang seperti kita ini apa yang senderan? Oh iya. Nanti ada yang senderan Pak. Iya, karena tadi fungsi otot tadi, jadi memang senderan. Tapi kalau pada di jamaah biasanya seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, bahwa duduknya satu seperti Pak Dedi, kedua lutut ditekuk. Nah, betul, ya, betul Pak Rahmat. Itu memang dianjurkan Nabi dan itu dengan posisi demikian sama sebenarnya dengan sandaran. Karena beban otot tulang belakang tidak full menekan, tapi disanggah oleh betul. Jadi Pak Hairul betul itu yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi, posisi duduk demikian. Kadang-kadang tadi juga takutnya ada yang bertanya, tadi tidak boleh membungkuk. Bagaimana kalau kita gerakan sholat? Sholat justru sebetulnya kemarin sudah disinggung oleh Dr. Masudi bahwa fungsi gerakan sholat ini ada lebih banyak sebetulnya dari kita bahas dari tabel Krom itu fungsinya untuk apa itu ada. Nanti kalau kesempatan yang lain monggo
boleh saya sampaikan dengan tayangan video bahwa ini adalah otot ini yang bekerja, berfungsi untuk ini, boleh. Senam yang mudah, ya tadi untuk menambah pertanyaan tadi, ada gerakan-gerakan senam yang bisa dilakukan pada jemaah, cuman yang tadi sekali lagi, betul, ya, di gerakan sholat itu juga ada gerakan seperti dengan LTK, 4-4, betul, 4-4 itu adalah sebetulnya bukan senam, dia adalah terapi, ya, dan berfungsi untuk mensentralkan bahwa jadi gerakan sholat ada pada gerakan terakhir pada tahiyat itu ada 4-4-nya, betul. Kalau ada yang bersedia jadi model tadi untuk senam pinggangnya boleh. Atau ini nggak apa-apa saya. Pak Joko. Lumayan dapat amplop nanti. Jangan sampai cek-cek ya. Belum kebuka. Pak Joko duluan yang lihat mana sih modelnya kan? Pak Joko penasaran karena saya bilang modelnya cewek jadi langsung. Tapi maaf ini pakai. Iya tak tayang nih. Ini kalau ini boleh nih. Langsung praktek. Jangan. Ya ibu-ibu apa nanya? Jadi jangan jangan kaget kalau memang pada banyak yang sakit pinggang, banyak temannya. Seperti tadi saya singgung bahwa ibu-ibu itu sering karena faktor satu adalah faktor hormonal, kedua adalah faktor kerja daripada otot itu sendiri. Karena ibu-ibu lebih cenderung lebih banyak mempergunakan otot-otot, tidak terjaga. Tadi juga psikologis. Kalau bapak-bapak mungkin kadang-kadang bisa keluar, bisa nggak sakit pinggang, tapi ibu di dapur terus urusan ini jadi tambah sakitnya. Banyak pikiran, banyak kerjaan ini belum selesai. Betul, itu akan berpengaruh terhadap sakit pinggang. Sebentar. Enggak, sama Pak Joko sambil dilihat soalnya barang bisa dibuka. Lihat sendiri Pak Joko ya, Terus terang saya mengaptek terhadap teknologi. Sebetulnya ada hanya 5 gerakan senam itu bisa dilakukan 5 atau 6 gerakan. Kalau tadi pakai model di sini sebenarnya bisa, cuman mungkin kalau penasaran tadi jadi buka dulu. Ya memang videonya karena manual ya, memakai HP, jadi tidak suaranya tidak begitu jelas. Tapi intinya gerakannya ini. Ini untuk stretching daripada otot. Sekali lagi dari bawah otot pinggang itu ke bawah, makanya fungsi daripada gerakan ini adalah untuk stretching dari kaki. Ya, jadi yang kemarin juga yang menjadi model juga, aduh auranya kelihatan. Kemarin minta jangan ditayangkan kayak gitu. Tapi itu satu. Gerakan kedua adalah bahwa kaki ditarik ke perut. Itu tujuan. Intinya semua adalah stretching. Kaki ditarik perut. Tapi tulang pinggang tetap jaga, tetap ada di tempat tidur.
Jadi pinggangnya nggak benar. Ini juga demikian, bridging atau angkat pantat itu untuk memperkuat otot-otot daripada back, otot-otot tulang belakang. Biasanya pada saat diangkat, ditahan 5 hitungan baru turun dan diulang 10 kali. Ya, diangkat bokongnya, ditahan kira-kira 5 hitungan, diulang lagi. Karena tadi gantian, karena sifatnya pemanasan tidak boleh mendadak, jadi satu-satu. Nanti baru dua-duanya. Intinya semua adalah stretching. Biar pada saat kita malam istirahat kan semua otot istirahat tertidur. Jadi begitu melakukan aktivitas sebaik imam stretching dulu, biar ototnya siap. Iya, biasanya dilakukan bangun tidur. Banyak nih. Soalnya yang mudah adalah gerakan angkat pantat, tarik lututnya ke badan, terus boleh juga nanti tengkorak, ada gerakan yang tengkorak. Mungkin sambil menunggu, sudah waktunya suruh. Nanti saya kirim videonya kalau memang dibutuhkan. Ya, ya mungkin itu ilmu pengalaman pribadi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.